surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima
dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Sidang kekasih jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah live streaming di rumah maupun yang ada di tempat ini, segenap majelis gereja Toraja Jemaat Rama dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu di rumah Tuhan di tempat ini. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pelayan firman hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Berta Patu, STH. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ia yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Hari demi hari kita lewati, kasih setia Tuhan terus kita alami dan nikmati. Kasih setianya itu telah sempurna dan digenapi lewat kebangkitan-Nya. Karena itu, biarlah hidup kita terus berubah oleh kebangkitan Kristus. Seperti tema di minggu ini, marilah berdiri di hadapannya, mengangkat puji-pujian kepadanya. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan Mazmur 68 ayat yang pertama dan yang ke-9. Terserat segera, jauh dari hadapannya, bagaikan asap melayang yang pasti hilang serentak dan hangus selamanya.
dahsyatnya menakjubkan. Akunilah kuasanya dan nyata atas umatnya, setinggi awan-awan. Dari tempatnya yang kudus, berkat kuasa turun-temurun, terpujilah namanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam Paskah bagi kamu sekalian. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Kita akan membaca Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dengan secara berbalas-balasan. Mazmur 150 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 150 ayat pertama sampai ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia karena segala. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Menyanyi dari Mazmur 150 ayat yang pertama dan yang kedua.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik yang beribadah di rumah melalui live, pun kita yang ada di gedung gereja ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dasa titah yang akan terus menguatkan kita menjalani kehidupan beriman. Dengarkanlah dasa titah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan Yesus meringkaskan dalam hukum kasih, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita aminkan bersama. Amin. Ku datang padamu.
Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anakku sekolah minggu yang ada bersama dengan orang tua beribadah. Kita akan masuk dalam akta pengakuan dosa. Tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dengan penuh kesadaran kita datang di hadapan Tuhan, membawa segala keterbatasan dan keberadaan kita. Mari Bapak Ibu, kita tunduk di hadapan Tuhan. Dalam kesadaran diri akan keterbatasan kita sebagai manusia, marilah mengakui bahwa betapa seringnya kita masih hidup dalam dosa, dalam pikiran, dalam tutur kata dan perbuatan, masih belum merupakan kesaksian akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita masih sering mengeraskan hati kita, sehingga kurang menghayati kebangkitan Kristus yang sesungguhnya berkuasa mengubahkan kita. Marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ampunilah dan Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12b. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Amin. Tibalah saatnya kita akan membawa persembahan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah.
Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 188 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kristus bangkit, soraklah. Mari kita mengucap syukur lewat doa untuk persembahan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang kami alami sampai hari ini. Kami mengucap syukur, kami kembali berkumpul di tempat ini dalam ibadah live streaming bersama dengan seluruh
jemaat Rama dan majelis yang bertugas pada hari ini. Kami mengucapkan ya Tuhan, syukur yang luar biasa atas persembahan hari ini, itu pun kami ambil dari berkat-berkat Tuhan yang ada pada kami. Kiranya berkat yang ada ini ya Tuhan dipakai untuk pembesaran jemaat Rama dan pelayanan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali kita akan menyanyikan Kristus Bangkit Soraklah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama diantar oleh Bapak Pendeta Arman Danari. Nanti lebih jauh akan memperkenalkan dirinya untuk berbagi sukacita memberitakan firman Tuhan hari ini. Bapak Pendeta Arman ini adalah pulang, kalau kita biasanya pulang kampung di Kuala Lumpur ke Kitoraya, tetapi dia pulang kota. Pulang kampungnya di Makassar dan di Jemaat Rama. Jadi nanti beliau akan lebih jauh memperkenalkan dirinya. Sekarang melayani di kantor Sinode Gereja Toraja untuk pekabaran Injil, pelayanan PI. Jadi dalam diskusi kami saya katakan sebelum pulang nanti sore, beritakanlah firman Tuhan untuk jemaat dan untuk kampung halamannya, tempat kelahirannya. Jadi kita akan bersama-sama diberkati oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Arman Danari. Tuhan memberkati. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Allah. Kita siapkan Alkitab kita, terlebih hati kita, dan kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Di kemah-Mu di sini ya Bapa, dalam yakin kami akan hadir-Mu. Kami hendak membuka, membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran setiap kami. Perlengkapi kami dengan hikmat pengertian dalam tuntunan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan hamba-Mu ini memperkatakan firman-Mu dan menolong setiap kami untuk mengerti, memahami, dan mengerjakan firman-Mu seumur hidup kami. Di mana saja firman-Mu sedang diberitakan hari ini, kami percaya di sana Tuhan hadir dan beranugerah bagi setiap orang yang sungguh menantikan firman-Mu. Ampuni kami Bapa, dan bersabdalah, kami sedia menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu, mari kita mendengar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 42. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 42. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan
pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Bacaan kedua dari Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayat 8. Firman Tuhan, salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa-bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Haleluya. Injil Yesus Kristus dalam kesaksian Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 hingga 31. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Amin. Yerusalem bersoraklah menyambut fajar mulia. Terbitlah hari yang terang, Tuhanmu bangkit dan menang. Kebangkitannya memberi hidup yang baru tak henti. Terbitlah dari matinya hidup kekal dan mulia. Shalom. Nanti aja perkenalannya ya, supaya kita fokus dengan firman. Nah, saudara-saudara, dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan di minggu ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema, berubah oleh kebangkitan Kristus. Napo pembali kamalimbangunanna Kristus. Biasanya khotbah berapa menit, Bu Pen? Ya. Sa biasa te kilalay kay mahotbah na semua gelisa mo tahu. Buda mo tahu mapahang maro. Kay tiun jundum ya, karudu. Saudara, saya ingin membagikan, kita merenungkan 3 bagian penting dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan di minggu ini. Yang pertama, firman Tuhan minggu ini mau mengajar kita untuk melihat kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bahwa ternyata menjadi pengikut Kristus itu, menjadi murid Tuhan itu, menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah bukan perkara yang gampang. Saya biasa katakan, menjadi Kristen gampang, mudah. Tapi hidup sebagai orang Kristen itu susah. Mengapa susah, saudara? Karena kita mesti mempertanggungjawabkan iman kita. Tidak cukup di dalam kartu identitas kita ditulis besar agama Kristen. Tidak cukup.
Di PPGT kemarin saya katakan, saya biasa kalau ngajar katekisasi, saya bilang oke lah ketika kalian masuk kelas katekisasi ditanya mengapa Kristen, ya orang tua saya Kristen, nenek moyang saya Kristen. Tapi setelah Anda di sini tidak boleh lagi, karena orang tuamu bukan yang akan berdiri di hadapan Tuhan mempertanggungjawabkan iman. Masing-masing orang yang akan mempertanggungjawabkan imannya. Nah, saudara, menjadi Kristen sekali lagi tidak mudah. Ya, puji Tuhan kita Kristen lah. Ya, puji Tuhan kita sudah Kristen. Tapi menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah, saudara. Pembacaan kita hari ini jelas mengatakan kepada kita bagaimana murid-murid Yesus, Petrus dan kawan-kawan harus mengunci diri dalam sebuah rumah di Yerusalem. Kita baca dalam Yohanes tadi. Mereka harus mengunci diri. Mengapa takut? Takut kepada siapa? Orang Yahudi yang sedang mencari pengikut-pengikut Yesus. Satu. Yang kedua, saudara-saudara, dalam Kisah Rasul, menjadi pengikut Kristus itu diminta pertanggungjawaban. Makanya intimidasi, ancaman itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengikut-pengikut Tuhan. Dan itulah salib. Kan dalam pembacaan kita tadi Kisah Rasul, ya. Mereka dilarang untuk memberitakan tentang Yesus itu. Karena dianggap mengancam agama Yahudi. Bahkan pembacaan kita sebelumnya, saudara-saudara, dikatakan rasul-rasul itu dipenjara. Rasul-rasul itu dipenjara. Karena apa? Karena mereka memberitakan, mewartakan bahwa Yesus telah dibunuh oleh orang Yahudi, tapi telah dibangkitkan oleh Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku mesti memikul salib. Jadi jangan pikir ketika kita menjadi orang Kristen hidup kita menjadi mudah, semuanya menjadi sukses. Menjadi pengikut Tuhan, Yesus sedia memikul salib. Dan salib terbesar kita ialah menaklukkan keinginan diri kita kepada kehendak Tuhan. Ya, kekayu oleh rasul-rasul dalam pembacaan kita. Menjadi orang Kristen pengikut Yesus bukan berarti saudara tidak akan sakit. Menjadi pengikut Tuhan bukan berarti tidak ada lagi duka cita. Menjadi pengikut Yesus bukan berarti tidak ada lagi kesusahan dalam hidup ini. Nah, pertanyaan, bagaimana hidup kita? Masandang tongar kami katen turuk pong Yesus. Tidak ada masalah? Ya, selalu ada pergumulan. Iman kita itu mesti dipertanggungjawabkan, saudara. Ya, kalau kita diam-diam saja di rumah, tidak ada masalah. Tapi iman kepada Yesus itu mesti dipertanggungjawabkan. Jadi itu hal yang pertama. Jangan pernah berpikir ketika kita menjadi orang Kristen hidup kita menjadi gampang. Hidup kita menjadi mudah. Jadi orang Kristen ada pergumulan, ada tantangan, bahkan ada ancaman seperti yang disaksikan dalam pembacaan kita. Nah, persoalannya ketika pergumulan itu datang, ketika iman kita mesti kita pertanggungjawabkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sediakah kita? Ini persoalan. Beranikah kita keluar dari pintu-pintu yang terkunci? Saat Buddha Tuto Sarani banyak orang Kristen merasa
Cukuplah sudah kalau saya Kristen, yang lain itu kela mati, kela matumbai. Banyak orang Kristen merasa sudah cukup kalau dia saja, suaminya, istrinya, anaknya Kristen. Tidak peduli apa yang terjadi dengan orang lain. Bukan begitu iman Kristen, saudara. Iman Kristen melampaui pintu-pintu yang terkunci. Iman Kristen melampaui pintu-pintu penjara yang tertutup. Saya pernah membaptis orang dalam penjara. Di sel Polres Tanah Toraja. Tapi yang lucu bilang, Pak Pendeta, tak siapa tumbalik ke mangka mau medio, pala mak gereja Kibait. Tidak ada masalah. Gereja mesti menembus pintu-pintu sekat-sekat yang terkunci demi memberitakan. Saya membaptis. Dan ketika dia keluar, dia menjadi anggota gereja Kibait di Rembon. Sekali lagi, yang pertama, firman Tuhan hari ini mengajar kita menjadi pengikut Tuhan tidak mudah. Ada saja tantangan, pergumulan. Ada saja kecemasan, kekhawatiran, ketakutan menghinggapi hidup kita. Nah, hal yang kedua dari firman Tuhan hari ini bicara soal pengharapan kita. Orang lain boleh mencibir kita. Orang lain boleh mengintimidasi kita. Apa tuh itu sarani talu puangna. Atau biasa itu saya sudah berapa kali sampaikan di kedukaan kemarin di PPGT, orang bertanya, kok Tuhan mati? Ini iman seperti apa orang Kristen ini? Kok Tuhan mati? Nah, saudara-saudara, hal yang kedua sekali lagi bicara soal pengharapan kita. Iman kita boleh diuji, ditempa oleh berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Kesusahan boleh hadir dalam hidup kita. Orang boleh menghina sekalipun iman kita. Tapi kita punya pengharapan. Apa pengharapan kita, saudara-saudara? Mazmur 150 mengatakan Allah kita itu Allah yang dahsyat. Allah yang kita percaya itu Allah yang hebat. Karena ialah pencipta segala sesuatu. Ingat, firman Tuhan mengatakan segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Siapa Dia itu? Firman yang hidup. Siapa firman yang hidup? Yesus Kristus. Segala sesuatu yang ada di bumi ini termasuk manusia dicipta di dalam Yesus Kristus. Maka berbahagialah saudara dan saya. Karena Tuhan kita adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di bumi. Yang kedua, saudara-saudara, pengharapan kita. Pengharapan kita. Berbicara bahwa Allah kita itu bukan Allah yang berdiam diri kasih perintah, ini lakukan 10 hukum lakukan. Kalau tidak, kamu masuk neraka. Tidak. Apa yang berbeda, apa yang khas dalam agama Kristen? Bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang datang mencari manusia. Sekali lagi saudara-saudara, ini yang khas, ini yang berbeda. Nah, biasa kan aku tahu mintu agama pada bangsa. Siapa katakan demikian? Apalagi ke biasa ke do kampung di Toraja, ke la kemuane ke bene metipia, saya membawa otan. Oh ya betul. Mina aluk senga. Oh ya betul. Mintu aluk pada bangsa. Tidak, saudara. Yang berbeda dari apa yang kita imani. Allah itu Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Bukan Allah yang berdiam diri di tahtanya. Lalu kasih 10 hukum, lakukan. Tapi Allah kita, Allah yang datang mencari saudara dan saya. Dalam susahmu, dalam sakitmu, dalam duka citamu, dalam takutmu, Allah datang kepadamu.
Pintu-pintu boleh tertutup, tapi Allah kita Allah yang datang di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Dalam rasa takut, ancaman yang dihadapi rasul-rasul yang membuat mereka menutup diri, mengunci pintu. Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Allah kita Allah yang tidak berdiam diri, saudara. Allah kita Allah yang menembus pergumulan kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Allah yang mau saudara dan saya menikmati shalom. Tapi bukan shalom yang sekedar di sini. Shalom, oh shalom. Tapi hatinya tidak damai. Saat Sipura, Jobanua. Allah kita, Allah yang datang menembus pintu-pintu yang terkunci. Ia datang menembus pergumulan-pergumulan saudara dan saya. Karena apa? Ia mau memberi kita damai sejahtera. Ia mau memberi kita shalom. Ia mau mengubah kita. Mengubah air mata kita menjadi sukacita. Mengubah kepahitan hidup kita menjadi pengharapan. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman. Mengapa sia-sia? Karena kita akan berakhir di liang kubur. Semua orang akan berakhir di liang kubur, saudara. Tapi Yesus yang bangkit itu melampaui liang kubur. Itulah sebabnya orang Kristen mesti merayakan Paskah dengan gembira. Karena itu pengharapan kita. Bahwa oke, kita akan mati. Kita semua akan kembali menjadi debu tanah. Tapi Yesus yang bangkit menjaminkan kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang peduli. Sekali lagi Allah yang dahsyat, Allah yang menembus pergumulan-pergumulan hidup kita. Menembus hati kita yang terkunci karena berbagai kecemasan, kekhawatiran. Untuk apa? Ia mau memastikan saudara memiliki shalom, memiliki damai, memiliki kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Saya punya tante tinggal di Rantai Tayo, istri adik dari mama. Itu orang Bugis. Tinggal di Rantai Tayo, tetangganya itu muslim, masih keluarga dengan kami. Bertanya kepada tante, mengapa ya mau masuk Kristen? Apa jawab tante saya? Ya karena Yesus bangkit, yang lain tidak bangkit. Sederhana saja. Hanya itu jawaban tante saya. Yesus itu bangkit, hidup. Yang lain tidak, sudah almarhum. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita punya pengharapan bahwa Allah kita itu dahsyat, Allah kita itu hebat, Allah kita itu mampu menembus pergumulan-pergumulan hidup kita. Mampu mengubahkan duka cita kita menjadi sukacita. Mampu mengubahkan rasa takut menjadi sebuah keberanian. Pertanyaan penting kita kemudian, kalau kita punya Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang menembus pintu-pintu yang terkunci. Pertanyaan kita, apa yang mesti kita lakukan? Tak syara kana kodem te kumua agi mu pandita. Apa yang mesti kita lakukan, saudara? Ya. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang sekali lagi menembus pergumulan kita. Untuk mengalami shalom, damai sejahtera karena kebangkitannya. Hal yang pertama, saudara-saudara, kita belajar dari Mazmur. Dalam hidup ini apapun yang terjadi, bersukacitalah. Bersyukurlah kepada Allah senantiasa.
Sebab ingat, hati yang gembira adalah ya. Oh, di Paraluya itu pedampi jomi rumah sakit. Lah, tapi hati yang gembira itu obat. Jadi yang pertama saudara yang mesti kita lakukan, bersukacitalah, bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Hal yang kedua saudara-saudara. Ya. Hal yang kedua ialah kalau kita punya pengharapan tentang Allah yang dahsyat, yang mengubah hidup kita. Hal yang kedua yang mesti kita lakukan ialah mari kita percaya dengan sungguh. Mungkin kita ini seperti Thomas lah. Dia merakumi katu si Tirolindo pong Yesus. Sudah pernah lihat Tuhan Yesus? Belum ya. Tapi sebenarnya tiap hari kita ketemu Tuhan. Ya, si Tamoki Mesa. Oh, kan Esau katakan ya. Yakub dalam percakapan Yakub dan Esau, melihatmu seperti melihat wajah Allah. Karena memang kita ini gambar dan rupa Allah. Imago Dei, image of God. Wajah Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, kita mesti percaya dengan sungguh bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Allah yang dapat mengubah kehidupan kita. Allah yang memberikan rohnya supaya kita memiliki keberanian menghadapi kehidupan ini. Menghalau rasa takut dalam kehidupan kita. Jadi percayalah. Moita patasi tiro lindo pong matua secara langsung. Kita percaya. Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Yang ketiga saudara-saudara yang mesti kita lakukan ialah kalau keselamatan itu penting bagimu. Kalau kebangkitan Kristus itu menyukacitakan hidupmu. Kalau kebangkitan Kristus itu mengubahkan hidupmu. Jangan berhenti di situ, saudara. Jangan berhenti. Apa yang mesti kita lakukan? Pembacaan kita mengatakan, mereka memberitakan Injil sekalipun ada ancaman bahwa Yesus Kristus itulah Mesias. Nah, di sini banyak kendala orang Kristen. Sudah terima keselamatan tapi tidak mau berbagi keselamatan. Ganak mo. Saudara, kilalay tondokta, marasan duka may ditamay. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa kampung halaman. Di kampung halaman kita juga ada gerakan yang sedang terjadi di sana. Saya orang yang selalu ada di pedalaman, lihat kampung-kampung mualaf dibangun di pedalaman Pinrang. Ada sebuah gerakan yang sedang terjadi. Nah, karena itu orang Kristen tidak boleh berhenti. Kuasa lama mote. Tapi orang Kristen mesti keluar dari pintu-pintunya yang terkunci itu. Untuk apa? Dikatakan dalam pembacaan kita tadi. Mereka memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Mengapa Injil itu mesti diberitakan? Mengapa Yesus itu mesti diberitakan? Karena orang mencari keselamatan. Kalau semua orang beragama ditanya mau masuk surga, tentu semua mau. Ya, mau masuk surga? Tapi pertanyaannya, siapa yang jamin surga itu untukmu? Yang jamin surga itu ya orang yang punya surga lah. Toh? Daerah kumikatu nampui surga ndete. Nah, dibayar merah. Surga itu miliknya Allah, tahta Allah. Yesus kembali ke sana menyediakan tempat dan kita akan ke sana. Ke Densia sanganta di surah. Sawala napseng kipong matua dako. No? Ya, jadi selama hidup di sini saudara, selama kita hidup di dunia, itu berjuang supaya nama kita ada tertulis dalam kitab kehidupan. Saya biasa katakan, kalau jemaat ini mau tetap berdiri, kalau jemaat Tuhan di jemaat Rama ini mau berdiri, kalau gereja atau raja mau berdiri sampai Tuhan datang, tidak ada jalan lain. Injil itu mesti diberitakan. Pertama-tama kepada seisi rumah kita, kepada anak cucu kita. Hanya penting
sekolah minggu, pemuda, kepadanya diberitakan Injil yang benar. Yang kedua ialah memberitakan Injil kepada orang-orang yang lain. Ya, tidak bisa, agi mau ganak mau aku teh sarani siamu. Tidak, saudara. Gereja yang benar ialah gereja yang memberitakan Injil. Sebab itu amanat Yesus dalam Injil Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Dan itulah yang sedang dan terus dilakukan oleh gereja Toraja. Gereja yang lahir dari pemberitaan Injil para sending. Gereja yang sampai hari ini terus memberitakan Injil. Ke pelosok-pelosok. Palami tundui merakan teh. Lah. Toh. Tak arah kumak kampanye teh palami tundui rakan. Gereja kita terus memberitakan Injil, menjangkau tempat-tempat yang belum terjangkau. Memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Dan itu mesti dikerjakan bersama-sama. Sebab gereja yang benar, sekali lagi gereja yang benar, gereja yang hidup ialah gereja yang memberitakan Injil sampai Tuhan datang. Nah, karena itu saudara-saudara, tema kita berkata berubah oleh kebangkitan Kristus. Apa yang mesti berubah? Semangat kita, pengharapan kita, militansi kita. Bahwa iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus adalah iman yang hidup. Yang melampaui rasa takut, yang melampaui kecemasan, kekhawatiran. Iman yang melampaui pintu-pintu yang terkunci. Iman yang melampaui segala bentuk kemapanan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang merana, yang membutuhkan keselamatan. Karena itu, jemaat Tuhan, mari kita membuka diri kita, hidup kita, supaya Roh Kudus beranugerah dalam hidup kita. Meneguhkan pengharapan kita, kumatongamu kita tetu di patungan. Sudah benar iman kita ini. Nah sekarang dengan iman yang kita miliki, kita terus mewartakan tentang Yesus yang mati dan bangkit itu kepada seisi rumah kita, kepada rumpun keluarga kita, dan kepada segala makhluk. Supaya keselamatan itu tidak hanya menjadi milik kita, tapi juga menjadi milik orang lain. Amin. Oh, padam untuk ya amin. Mari sejenak kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk sungguh melihat karya Allah dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Yesus, tapi bukan berarti kita bebas dari berbagai pergumulan. Bukan berarti kita luput dari berbagai kesukaran. Bahkan iman kita kerap kali diuji oleh berbagai tantangan kehidupan. Tapi firman Tuhan menyapa kita hari ini. Kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang memberikan kepastian akan kehidupan yang melampaui kematian. Kehidupan yang melampaui rasa takut, cemas dan gelisah. Iman yang dimateraikan oleh kematian dan kebangkitan Kristus satu kali untuk sekalian. Dan biarlah Roh Kudus mengubahkan hidup kita untuk memiliki keberanian menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, menghalau rasa takut dan putus asa, memiliki keyakinan Tuhan selalu ada, memberi shalom bagi kita sekalian.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berterima kasih diberi kesempatan hari ini boleh melayani. Saya datang di sini ya pulang kampung, tapi juga sedang mengemban tugas sebuah program yang sudah 3 tahun kami jalani, berjuang bersama dengan sejumlah anak-anak dari pelosok yang sedang mengikuti bimbel untuk berusaha menembus PTN. Ya, saya lihat di luar ada Pak Ketua Wilayah 1. Ada anak-anak dari Tanah Seko, dari Tanah Rongkong, dari Mapak perbatasan Tanah Toraja dan Mamasa, sedang didampingi oleh anak-anak adik-adik dari Unhas, UNEM, ada 50 orang itu di PGIW. Ini program kami di Komisi PI Gereja Toraja tahun yang ketiga. Tahun pertama ada 9 orang dan puji Tuhan dari 9 itu boleh tembus 5 orang. Tahun kemarin ada 14 orang dan semuanya tembus PTN di berbagai tempat. Tahun ini ada begitu banyak. Ada 50 orang dari 3 tempat daerah terpencil kita yang mau berjuang ya bahwa PTN itu bukan hanya milik anak-anak kota, anak-anak yang mampu, tapi juga bisa. Jadi mereka yang menarik tahun ini ialah dari 50 orang anak itu ada 5 yang Muslim, ada 3 Aluk Todolo, ada Katolik, dan ada anggota Gereja Toraja. Saya tidak perlu bicara tentang Yesus kepada mereka, tapi dengan apa yang gereja lakukan buat mereka, mereka belajar. Konang saya nggak ya Tito Sarani, ya. Itu mereka sampai bulan Juni karena mereka akan tes 40 orang itu akan tes tanggal 3 Juni. Ya. Jadi ini hal yang sedang kami lakukan, menjangkau tempat-tempat yang tidak terjangkau, membangun harapan bahwa mereka juga bisa. Apalagi Seko itu ada Pak Wilayah di luar, Ketua Wilayah, Pak Martin Lamida. Seko itu ke depan menjadi perjumpaan, titik temu dari Sulawesi. Ya. Dari Omo ke Sigilore itu sudah dekat, Sulawesi Tengah. Dari Karyango ke Kalumpang itu dekat. Jadi Sulawesi, Seko itu akan menjadi pertemuan dari Sulawesi. Karena itu mereka perlu dipersiapkan supaya tidak menjadi penonton di kampung halamannya ketika perubahan pembangunan itu terjadi. Ko sempat siamo toda nalambi oto tona Pak NA, Pak di Patumbai ke selesai Pak NA, ko selesai duka tulalan le Pak. Ya. Tapi itulah. Nah, hal-hal yang seperti inilah saya sekali lagi ini tanggung jawab kita bersama. Kita sekali lagi pemberitaan Injil itu mesti kita kerjakan sebagai amanah kita. Menembus sekat pintu-pintu yang tertutup supaya orang juga melihat keselamatan dalam Yesus. Saya ya tadi orang biasanya pulang kampung, saya ini pulang kota karena 24 tahun yang lalu saya meninggalkan Kampung Rama ini karena memulai tugas. Tugasnya juga ya mulai dari sangat-sangat pelosok. Jadi banyak adik-adik yang tidak kenal. Oh ya tuh kamu tuh matuan namu. Apalagi tuh Simbara kan mak PPGT le Pak mana sih? Kenal, tapi yang lain belum kenal. Jadi saya dibesarkan di Rama di sini, ber-PPGT di sini, jadi pengurus PPGT, jadi pengurus sekolah minggu, sampai pada waktunya kemudian memulai pelayanan di daerah Padangala, daerah Bakaru, ya. Ini suku Toraja yang berada di daerah Bugis. Ya, puji Tuhan hari ini dari 1 pos pelayanan sekarang sudah 1 jemaat dan 7 pos pelayanan.
butuh waktu yang lama, tapi sekali lagi ketika kita bersama selalu ada jalan. Ode nomo pos baru ki garaga support morate. Ya, lagi kita palamida toh. Di lu kemarin saya posting satu gereja yang sudah hampir rubuh. Ternyata banyak orang yang di daerah Palopo Selatan. Ya. Itu daerah TII kemarin. Itu sudah mau rubuh gerejanya, tinggal 10 kakak, yang lain sudah masuk arus baru, arus yang lain. Itulah. Ya sekalian juga datang ketemu mama, masih ada mama di sini, ada nenek, ada adik, ya. Itulah. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih boleh melayani hari ini. Saya selalu bersemangat kalau memberitakan firman Tuhan. Biasa duka tumangi nak. Apalagi kalau sudah ada orang lagi yang mau menjadi Kristen, saya biasa tanpa sadar menitikan air mata. Karena itulah sebenarnya panggilan kita, amanah kita. Hukum bu pendeta, saya kama tumba dako na sengkena majelis sawa, tay kuba bayu lamba, toh, tay nasusi bayu na bu pendeta sawa. Pengalaman saya di lapangan biasa, dia tahu ku dia, tay aku pakai bayu ya teh. Karena prinsipnya ialah ketika seseorang itu sudah sedia, jangan tunggu lagi sampai besok. Ya kisah dia dia bang saya toh, sama siang saya ngomong tengah na. Ya, jadi begitulah kami di lapangan. Jauh dari formalitas. Jadi yang bukan bu pendeta teh syarat kama tumbas. Ya bang ari teh bayu kuba, toh. Bukan enggak apa-apa lah, oke lah. Ya, jadi itu sedikit perkenalan. Ya istri 1 sawa isengke keda 2. Linodolor itu na si Pira benena tahu. Ya. Istri melayani di IAKN Toraja sebagai dekan Fakultas Agama Kristen. Anak 3 yang dari kandungannya mamanya, toh? Hasil perbuatan. Di luar itu ada anak-anak dari pelosok yang kami temani, puji Tuhan. Ada 2 pendeta. Ya, itu anak di luar kandungan mamanya Nesa toh. Koden duka ya kandungan nendokna. Ya itulah hidup kami Tuhan izinkan pakai untuk juga membentuk sejumlah anak-anak dari pelosok, anak-anak yang masih ada orang tuanya luktodolo saudaranya, tapi kita pakai, Tuhan pakai kita untuk membentuk mereka. Jadi sekali lagi 2 sudah jadi pendeta, ada 2 menjadi guru agama, 1 di rumah itu ibu bapaknya sudah tidak ada, meninggal dalam agama suku Toraja dan sekarang magang di Jemaat Ariang. Ya begitulah kehidupan. Tuhan selalu ada cara Tuhan pakai untuk kita mau memberitakan Injil. Yang penting kita membuka diri, toh. Jangan mengunci diri. Saat tak berubah tuh ke mandawang dikunci tuh hati kita, pikiran kita. Tapi Tuhan mau membuka kita untuk menatap masa. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita topang saudara-saudara kita, orang tua kita yang lanjut usia, juga saudara-saudara kita yang sakit, yang berduka cita. Ada beberapa yang tidak termuat dalam warta jemaat yang sakit. Herman Bella di Wahidin, kemudian anak Melona Tiku Padang. Juga kita topang keluarga kita yang berduka cita, keluarga dari Mama Epi, Justina Pasolang, karena ada saudara yang meninggal, Dr. Eni Pasolang. Kemudian juga keluarga dari almarhum Ferry Thomas Alik, di mana rencana sebentar malam jenazah dibawa ke Toraja. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang baik ini. Tuhan memberi kami kesempatan bersekutu, bersehati, memuji dan memuliakan nama-Mu.
menaikkan syukur kami, menyatakan kurban syukur ke dalam pekerjaan-Mu, membawa hidup kami untuk Tuhan senantiasa kuduskan dan berkati, beri kelegaan dalam menjalani kehidupan. Bahkan terima kasih kami boleh berlama-lama mendengarkan firman-Mu, firman yang mengajar kami untuk memiliki kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hadir dalam pergumulan-pergumulan hidup kami, dalam susah, dalam duka cita, dalam beban-beban hidup. Tuhan menembus semua itu dan membagikan damai sejahtera-Mu bagi kami. Adalah doa dan harap kami Bapa, biarlah puji-pujian yang naik kepadamu, persembahan syukuran, persembahan hidup kami, bahkan kesediaan kami mendengarkan sapaan kasih-Mu, menjadi bakti yang menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan, dan dari dalamnya iman, pengharapan, dan kasih kami terus diteguhkan. Biarlah kebangkitan Kristus mengubah kehidupan kami, mengubah hidup kami yang kerap kali dihinggapi keraguan, kebimbangan, ketakutan, dan kecemasan, kekhawatiran akan hidup, menjadi hidup yang memiliki kepastian. Kepastian akan penyertaan Tuhan, kepastian akan keselamatan, dan kehidupan yang melampaui kematian. Bapa dalam sorga, berkati kami semua supaya oleh Roh Kudus-Mu kami berani mempertanggungjawabkan iman kami kepada siapapun, memberikan teladan kasih pengharapan kepada anak cucu kami, dan Tuhan pakai setiap kami menjadi saksi-Mu dimanapun, dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, supaya berita kebangkitan Kristus itu juga mengubahkan hidup orang-orang yang sedang berjalan mencari keselamatan dimanapun mereka berada. Bapa di dalam sorga, lewat persekutuan ini kami naikkan syukur kami kepadamu, bahwa di saat kami lemah Engkau Allah yang menguatkan kami, di saat kami berduka cita Engkau Allah yang menghiburkan kami, di saat kami menanggung beban hidup yang berat, Engkau Bapa yang begitu sabar menanti kami datang kembali kepadamu, membawa pergumulan kami, membawa keluh kesah kami, mencurahkan isi hati kami. Sebab Engkau Bapa yang tidak menghendaki kami binasa di dalam keputusasaan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus meneguhkan iman percaya kami, pengharapan kami sampai Tuhan datang, untuk senantiasa meyakini bahwa hanya Yesuslah jalan satu-satunya kepada kehidupan yang kekal itu. Bapa, terima kasih kesempatan boleh melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat lewat pelayanan-pelayanan di sekolah minggu, pemuda, PWGT, PKB, dan seluruh aras pelayanan jemaat. Terima kasih kesempatan boleh bekerja, boleh berusaha, kesempatan boleh belajar, boleh berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih kesempatan yang Tuhan beri menikmati kebersama-samaan di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, tengah-tengah persekutuan jemaat dan masyarakat. Biarlah hidup kami sungguh berarti bagi orang-orang di sekitar kami dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dan dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Berkati senantiasa majelis gereja di tempat ini, pendeta, penatua, diaken, bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Mampukan mereka oleh hikmat-Mu, mampu bekerja sama dari waktu ke waktu, menjadi gembala-gembala yang setiawan, menuntun dan memberi teladan bagi segenap jemaat Tuhan, dari lansia sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Bapa dalam sorga, berkati seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Biarlah semuanya boleh dikerjakan dengan sukacita sebagai respon kami atas anugerah yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Bapa, lewat persekutuan ini kami topang orang-orang tua kami yang lanjut usia, baik mereka yang masih cukup kuat datang beribadah, terlebih yang tidak cukup kuat lagi. Tuhan melawat mereka, meneguhkan pengharapan mereka. Biarlah cinta kasih kami semua menguatkan percaya mereka pada masa putih rambut mereka, bahwa Engkau Allah yang setia menggendong mereka. Hiburkan saudara-saudara kami yang berduka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah dalam perjumpaan-perjumpaan kami, lewat sapaan-sapaan kami, terlebih sapaan firman-Mu, mereka memperoleh penghiburan. Dan kami taruh dalam tangan kasih Tuhan rencana keluarga membawa jenazah almarhum Peri Thomas Alik
ke Toraja sebentar malam. Tuhan buka jalan sehingga boleh berjalan dengan baik dan menjadi penghiburan bagi segenap keluarga. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang dirawat di rumah pun di rumah-rumah sakit. Ya Allah Sang Maha Tabib, kiranya lawatan-Mu meneguhkan pengharapan mereka, memberkati tubuh mereka yang mengerang sakit, memberkati segala penanganan yang diterima. Biarlah dalam kemurahan-Mu saja mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa, Engkau mengenal setiap kami yang hadir saat ini, sebagai anak-anak, sebagai pemuda, pemudi, sebagai ayah, suami, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai opa oma. Engkau mengenal pergumulan-pergumulan hidup kami. Tolonglah kami, kuatkanlah kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami, supaya dalam hidup yang fana ini kami menjadikan hidup kami berarti, menjadi berkat bagi seisi rumah kami dan bagi sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh rencana-rencana kehidupan kami hari ini dan sepekan ke depan, Tuhan beserta kami. Berkati anak-anak kami yang sedang berjuang dalam bangku pendidikan, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam mencari pekerjaan, dalam pergumulan hidup mereka akan pendamping yang sepadan. Tuhanlah sumber hikmat dan pertolongan bagi mereka, sehingga masa muda mereka dilalui dalam takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong kami, beri hikmat supaya kami punya waktu dan kesempatan saling mendoakan, saling menopang dan berbagi dalam kehidupan ini. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, kami boleh menikmati hidup rukun dan damai. Kami berdoa untuk gereja-Mu, secara khusus pelayanan gereja Toraja dimanapun. Berkatilah, berkati pekabaran Injil yang terus dikerjakan dari waktu ke waktu. Tuhan pakai kami semua menjadi berkat, menjadi kesaksian demi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjangkau pribadi-pribadi yang sedang berjalan mencari keselamatan. Bapa, kami berdoa untuk daerah kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berhikmat bagi pemimpin-pemimpin kami supaya daerah ini, negara ini dikelola dengan benar. Di masa-masa pandemi, di masa-masa sulitnya ekonomi saat ini, kami percaya Tuhan ada. Tuhan akan terus menolong pemerintah kami untuk bekerja dengan giat untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan bagi kami semua. Berkati aparat keamanan dalam menjaga keutuhan bangsa ini dari rongrongan berbagai pihak yang hendak mengubah bangsa ini. Biarlah ya Tuhan, hikmat yang daripada-Mu memampukan kami semua menjaga bangsa yang majemuk ini sebagai anugerah Tuhan. Kami boleh hidup rukun dan damai, saling melengkapi, dan kesempatan untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, inilah doa kami, seru sembahyang dan permohonan kami. Perkenankanlah, sebab semua ini kami bawa, sampaikan dan nyatakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Lah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Arman yang sudah membawakan firman kebenaran pada kesempatan pagi hari ini, dan Tuhan memberkati setiap pelayan Pak Pendeta Arman dimanapun berada. Terima kasih. Penekanan Warta Jemaat Minggu 24 April 2022 disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa mulai bulan Mei 2022 kebaktian Minggu dilaksanakan 4 kali, yaitu pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 16.00 sore dan pukul 19.00 malam hari, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker.
Tim Kerja Pasca PKBGT dan PWGT 2022 Jemaat Rama mengundang seluruh warga Jemaat Rama untuk menghadiri perayaan puncak Pekan Pasca PKBGT PWGT Jemaat Rama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 April 2022. Sebagai berikut, ibadah KPI Pasca PKBGT PWGT pukul 6 sampai selesai. Tema tak terpisahkan dari kasih Allah, dan akan diteruskan dengan lomba memasak. PKBGT dan PWGT pukul 9 pagi sampai selesai. Dan selanjutnya ada workshop, diskusi, kolaborasi Komisi PWG OIG dan tim kerja Pasca pukul 18.00 sampai selesai. Dengan tema pandangan Gereja Toraja tentang pernikahan beda agama. B. Pembinaan tentang arti pernikahan Kristen. Narasumber Pendeta Dr. Suleman Manguling, MTH. Selanjutnya pemeriksaan verifikasi. Komisi verifikasi menyampaikan bahwa akan dilaksanakan verifikasi terhadap bendahara jemaat, bendahara kelompok dalam kurung pemegang kas, kelompok pelayanan 1 sampai dengan 9, bendahara OIG, bendahara pembangunan untuk periode masa anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2022. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Mei 2022 pukul 10.00 sampai dengan 13.00 dan 17.00 sampai dengan 20.00. WITA bertempat di ruang serbaguna Jemaat Rama. Penerimaan murid baru TK Tunas Rama. TK Kristen Tunas Rama menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Pendaftaran dimulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan Mei 2022. Kontak person yang bisa dihubungi dalam hal ini Ibu Oktavia, Ibu Yuspina. Rincian biaya adapun terlampir formulir pendaftaran sebesar Rp75.000, buku paket Rp500.000, uang pangkal Rp500.000, uang alat Rp500.000, uang baju 3 pasang Rp650.000, renang Rp150.000, majalah bulanan Rp125.000, jadi total keseluruhan terlampir Rp2.500.000. SPP per bulan sesuai wawancara dengan pengurus TK Kristen Tunas Rama dan kepala sekolah. Terakhir, ralat ibadah insidentil di rumah keluarga Nyonya S. Rupangi di Warta tertulis hari Kamis 28 April 2022, seharusnya Jumat 29 April 2022. Demikian penekanan Warta Jemaat Minggu 24 April 2022. Saudara-saudara, kita sudah menerima firman Tuhan, firman yang mengubahkan kehidupan kita. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya.
Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah sebagai saksi Kristus lewat sikap hidup yang benar. Berubahlah ke arah yang dikehendaki Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Agar jadi remang pagi dan remang jadi siang kan. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan berita, merenungkan hati keras, supaya senjata itu memenangkan segala pas, agar dari remang pagi dan remang dari siang kan. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Demikianlah rangkaian ibadah pada hari Minggu ini. Kami segenap majelis yang bertugas dan pelayan firman mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.